Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami, Saifles Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara membuat soal yang bervariasi ya, di dalam pembuatan soal-soal ujian. Sebagai contoh soal yang saya buat, soal bervariasi adalah soal seperti ini ya. Jadi ini soal untuk PAS kelas 12. Sini ada kelompok pertama yaitu soal pas pilihan ganda. Kemudian yang kelompok kedua ini soal pas pilihan ganda untuk yang kompleks. Kemudian kelompok yang berikutnya itu soal pas jawaban singkat. Kemudian ada soal pas esai dan soal pas untuk menjodohkan. Ini sebenarnya soal-soal ini bisa kita jadikan satu. Jadi artinya soal pilihan ganda ini kita campur dengan soal yang kompleks. Kita campur juga dengan jawaban singkat, dengan esai dan lain sebagainya. Itu bisa. Namun kendalanya atau resikonya begini. Ketika kita campur itu nanti untuk penilaiannya kan berbeda. Seperti halnya pilihan ganda itu cara penilaiannya langsung diserahkan kepada komputer, berarti nanti nilainya keluar. Sementara untuk soal esai itu harus manual, apalagi esai yang bersifat urean. Itu harus kita lihat baru kita kasih poinnya. Jadi kan berbeda. Nah untuk saya itu lebih condong kita buat seperti ini ya. Jadi soal pilihan ganda itu kita pisahkan, soal pilihan ganda kompleks kita pisahkan, soal jawaban singkat kita pisahkan, baru nanti kita nilai memakai Excel, kita jadikan satu. Misalnya soal pilihan ganda nilainya berapa, untuk kompleksnya berapa, jawaban singkatnya berapa, esainya berapa, baru kita olah di sana. Apakah memakai persen ataukah memakai jumlah yang benar atau lain sebagainya. Ini sesuai dengan kriteria yang kita buat. Soal pilihan ganda itu seperti ini nanti kalau tampilannya ya. Jadi kalau kita klik di sini, nah dia soalnya seperti ini. Jadi ini soal pilihan ganda. Ini kan namanya soal pilihan ganda. Kita lihat nih soal pilihan ganda. Jadi langsung kita pilih seperti ini. Ini contoh soal pilihan ganda. Kemudian kita balik lagi ke sini coba. Nah, contoh berikutnya di sini berbeda dengan soal pilihan ganda kompleks. Kalau soal pilihan ganda kompleks itu seperti ini. Jadi kalau ini ada soal gitu, terus ini misalnya betulnya ini, ya ini misalnya ini ya, jawabannya saya jawab ini benar, ini benar. Nah yang lainnya salah kan, ini benar lagi. Nah berarti ada 3 baru kita jawab. Ini namanya soal pilihan ganda kompleks. Nah kemudian ada lagi contohnya seperti ini soal jawaban singkat ya. Soal jawaban singkat contohnya misalnya semacam ini. Jadi misalnya ini ada sebuah soal, kemudian dijawabnya di sini apa? Cuman misalnya jawab gitu. Artinya langsung hanya satu jawaban ya, misalnya ibu kota negara Indonesia Jakarta gitu, itu singkat gitu, tidak perlu diperjelas atau tidak ada penjelasan berikutnya. Nah kita lihat berikutnya, ini ada soal esai. Kalau ini kan jawaban singkat. Nah sekarang kalau esai bagaimana? Kalau esai itu seperti ini esai, contoh esai. Misalnya, nah ini kan panjang. Jadi misalnya sebutkan nama-nama binatang beserta misalnya tempat tinggalnya gitu. Itu kan panjang sekali. Ya, misalnya harimau ada di hutan dan lain sebagainya. Dia memakan dan sebagainya ya, dijelaskan. Nah, ini artinya soal esai. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau soal yang berikutnya yaitu menjodohkan. Masa jabatan Presiden Indonesia ini diurutkan, ini pada tahun 1945 sampai 1967 presidennya siapa? Misalnya kita ambil di sini Soekarno misalnya, berarti ini taruh di sini kan, ini menjodohkan yang biasa kita ketahui. Kemudian pada tahun 1967 sampai 1998 ini Soeharto misalnya, taruh di sini. Nah,
Kemudian berikutnya tahun 1998 sampai dan seterusnya ya. Ini nanti tinggal diisi seperti ini. Ini langsung nanti finish gitu. Ini artinya adalah menjodohkan. Kita jodohkan antara tahun-tahun ini dengan yang ada di bawah ini. Nah, baik. Sebelumnya silahkan pastikan bahwasannya teman-teman sudah masuk ke atau login ya, sudah masuk ke akun masing-masing. Di sini saya masuk memakai akun punya saya. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Passwordnya, kemudian kita klik di bagian login. Bagi teman-teman semua yang akan membuat soal, di sini saya sudah membuatkan sebuah tutorial bagaimana cara membuat soal matching, bagaimana cara membuat soal urean, bagaimana cara membuat soal pilihan ganda, bahkan membuat soal-soal dari game itu juga sudah saya buat. Nah, nanti teman-teman kalau sudah masuk ke akun ini silahkan diklik di bagian course di sini. Nah, di course ini ada beberapa pilihan. Ini 1 fisika, misalnya ini berarti untuk fisika kelas 10.1. Ini untuk fisika 10.2 dan seterusnya. Nah, ini kita akan tujukan untuk siapa soal-soal tersebut. Nah, tetapi saya sebelum ke situ ingin masuk ke akun saya sendiri, yaitu ke tutorial di sini. Berarti tutorial bersama ini ada, ini nanti isinya di dalamnya ini memuat cara-cara pembuatan soal, cara-cara penyusunan soal dan lain sebagainya. Kita coba ya, kita klik di sini. Ini kalau kita lihat ini tutorial pembuatan soal ya judulnya. Di sini ada pertama video download dan install ExamView. Berarti artinya nanti video yang ada di sini isinya cara menginstal ExamView yang belum ada di perangkat teman-teman. Nah, perangkat yang di sini ini kita fokuskan untuk perangkat PC ya, PC atau laptop yang memakai Windows. Jadi untuk yang memakai yang lainnya ini silahkan nanti bisa di-download, caranya hampir sama, tetapi downloadnya nanti mungkin di web aslinya, nanti ada juga di sini petunjuknya. Nah, ini kita coba ya, ini yang pertama video download dan install ExamView. Jadi caranya nanti yang akan kita gunakan yang mana? Ini misalnya video membuat soal pilihan ganda, berarti silakan nanti klik yang sini. Saya ingin membuat upload soal ExamView ke dalam Moodle, berarti yang sini dan seterusnya. Ini ada beberapa tutorial ya, nanti ada tutorial game juga di bawah kita buatkan. Nah, di sini ini misalnya ya, kita ambil salah satu contohnya, ini satu, kita klik ya, misalnya ini video cara upload soal ExamView Moodle, atau ini ya video membuat soal pilihan ganda. Nah, ini biasanya ibu-ibu atau teman-teman semuanya sudah hafal banget cara membuat soal pilihan ganda dengan ExamView. Kita coba aja, nggak apa-apa, kita klik saja di sini. Ini caranya bagaimana gitu lah. Ini setelah kita klik ini keluar ini keluar video semacam ini. Nah, untuk melihatnya kita tinggal klik di bagian putar di sini. Nah, ini sudah ya, kita lihat di sini ada tutorialnya. Nah, ini kita ikuti saja. Nah, kita kalau misalnya pengen kurang jelas, ini bisa misalnya semacam ini ya. Nah, ini bisa kita klik langsung begini. Oke. Ini nggak boleh, tapi tulisannya ulangannya di sini ada. Misalnya sampai sini ternyata kita biar apal gitu, ini kita stop dulu ya, seperti YouTube biasa nih ya. Tuh, jadi bisa kita stop dulu sebelum berlanjut, atau ini caranya diklik di spasi yang panjang yang ada di keyboard ya. Jadi kalau misalnya pengen on lagi seperti ini, kita klik on. Ini kalau kita tekan di bagian space yang panjang di keyboard kita, pasti dia akan berhenti. Nah, berhenti gitu ya. Nah, nanti untuk jalankan lagi ya pencet lagi aja gitu, atau ini ada panah, kita pencet aja. Ini berbeda dengan multiple. Demikian Bapak Ibu semuanya cara membuat soal-soal dari ExamView ataupun dari yang lainnya.
Itu nanti yang terakhir kita upload ke dalam komputer kita. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.